Yakin niatnya ngasih manfaat buat orang banyak, uang pasti datang. Kan gitu. Kita ngasih training-training kayak gini, udah tenang teman-teman. Kalau Anda semakin nervous dengan kapan saya dapat uangnya, untungnya apa buat saya, alam semesta nggak suka sama Anda. Kamu egois, nggak dikasih nanti. Tapi kalau watak dasar Anda itu adalah memberi, alam semesta seneng, semesta mendukung, Tuhan merestui. Kan gitu. Lah itu harus sampai di level core being, Mas. Nggak cuma sekedar, oh ya saya paham, saya sering ngerti pengajian, oh ya sudah ngerti Pak saya. Kalau gitu aja kenapa nggak berubah nasib Anda? Oke, nah Mas Faiz tadi kan sudah di-spill sedikit gitu ya tentang kelas selama 25 hari gitu dan hasilnya spektakuler, bisa ngedapetin rezeki dari arah yang nggak diduga-duga datangnya, totalnya 30 miliar dan itu berulang-ulang seperti itu. Ya. Rata-rata naiknya 10 kali lipat gitu. Ya, dari yang diinvestasikan. Oke, nah aku pengen coba gali gitu. Apa sih yang diajarkan, spill sedikit aja yang diajarkan gitu, supaya teman-teman tuh punya pandangan gitu sebelum nanti terjun langsung ikut kelasnya Mas Faiz. Gimana Mas? Jadi saya ngajarkan itu ada 7 prinsip sebenarnya. Untuk exponential abundance. Prinsip pertama ini yang paling dasar Mas. Kita harus menyadari bahwa kita ini bukan makhluk materi yang punya pengalaman spiritual, bukan makhluk fisik, makhluk duniawi yang punya pengalaman spiritual, tapi kita ini hakikatnya makhluk surgawi, makhluk spiritual yang punya pengalaman duniawi. Karena rumah awal kita ini bukan di dunia tapi di surga. Jadi at the essence of our being itu abundance, Mas. Banyak orang kayak gitu. Ini kayaknya common sense Mas ya, tapi not common practice. Kenapa orang jadi nggak punya uang banyak, nggak berkelimpahan? Karena kesadaran dia itu bukan kesadaran yang abundance, tapi scarcity mentality. Kurangan ya? Semua serba kekurangan, bahwa tidak ada cukup buat semua orang. Gitu. Padahal kita ini awalnya terlahir di surga. Bapak kita dari surga gitu loh. Kita cuma sementara kepleset di dunia. Nah, kalau saya bilang, dan itu kalau dalam teman-teman yang muslim ya, itu dalilnya sangat jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaanku. Masterpiece ciptaannya Allah itu manusia. Malaikat aja disuruh sujud. Kita kan pengen punya kesaktian kayak malaikat. Tapi malaikat suruh sujud sama manusia. Yang nggak mau sujud diusir dari surga. Lah, kita perlu bangun kesadaran kayak begitu, Mas. Lah di training itu langkah pertamanya adalah diinstal itu. Nggak cuma sekedar dipahami. Karena kalau dipahami orang udah banyak yang baca ayat itu. Iya kan? Ketika Tuhan pamer di depan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku akan jadikan pemimpin di muka bumi. Itu malaikat nggak pernah protes. Sekali-kali itu Mas protes, Mas. Qalu ataj'alu fiha ma yusidu biha wa yasfikud dima. Kenapa ya Tuhan kau jadikan makhluk yang hanya akan menumpahkan darah satu sama lain? Buat kerusakan gitu ya. Itu prediksi malaikat bener, Mas. Nggak salah malaikat tuh. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Brian Adam yang lain. Itu tiap hari ada pertumpahan darah. Tapi kita dibelain sama Tuhan tuh. Diam kamu semua, aku lebih tahu dibanding kamu semua. Ayo sujud semua. Hormat. Yang nggak hormat diusir. Nah, langkah pertamanya Anda harus perlu install ke dalam bawah sadar Anda, in your core being, that kind of awareness. Bahwa saya ini adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Tuhan. Tidak untuk sombong, tapi untuk bersyukur. Bahwa saya diciptakan untuk memimpin di muka bumi. Kalau sampai Anda di muka bumi kok ngelukro kayak anduk basah, itu kan mengecewakan pencipta. Nah, itu ada latihan-latihannya, Mas. Supaya kita punya spiritual awareness seperti itu. Itu level pertama. Nanti langkah kedua harus menyadari misi hidupnya. Nah, itu saya temukan ketika saya sakit tadi itu. Arahkan apapun yang Anda usahakan. Anda mau jadi tukang parkir, Anda mau jadi presiden, jadi bupati, wali kota, atau marbot masjid. Semua peran itu arahkan untuk 3.
Satu, bagaimana supaya lebih cintai sama Tuhan. Yang kedua, gimana ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi diri. Memperbaiki diri terus-menerus, logos. So, langkah kedua, find your unique way to logos joyfully. Temukan cara unik Anda masing-masing, di peran Anda masing-masing untuk logos. Untuk bagaimana apapun peran Anda ini, Anda bisa dicintai Tuhan, Anda ngasih manfaat buat orang banyak, Anda optimal potensi diri Anda dengan memperbaiki diri terus-menerus. Sampai mati. Kayak gitu. Lah kalau udah begitu Mas, nanti mestagung. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Kenapa? Karena watak utama semesta ini adalah patuh pada Tuhan dan berkontribusi. Matahari itu kan menyinari bumi, nggak minta balasan. Katanya Maulana Rumi, if you want to learn about unconditional love, learn from the sun. Kalau mau belajar tentang mencintai tanpa syarat, belajar dari matahari. After those 1,000 years, the sun never say to the earth, you owe me. Setelah ribuan tahun memberikan sinarnya pada bumi, matahari nggak pernah nagih, kamu utang sama saya. Nggak pernah nagih. See this kind of love. It's give life to the whole universe. Lihatlah cinta yang semacam ini memberikan kehidupan untuk alam semesta. Belajar untuk blessing others. Belajar punya jiwa memberi. Nggak harus minta balasan. Bumi menerima kasih dari matahari dengan cara apa? Pay it forward. Dia nggak bisa balas matahari, dia berikan pada siapa? Pada semua yang tinggal di dalamnya. Dia sediakan dirinya untuk diinjak-injak oleh manusia, oleh hewan, untuk tumbuhan tumbuh. Dan akhirnya apa? Ngasih kehidupan bumi ke tumbuhan, hewan, manusia. Tumbuhan bagaimana? Dia berikan dirinya untuk dimakan sama manusia, hewan. Semua ingin memberi. Itu watak dasar alam itu memberi. That's why they become abundance. Nah itu langkah keduanya itu Mas. Apapun niat Anda mau bikin uang 5 miliar misalnya, boleh. Tapi tidak untuk mengenyangkan perut Anda sendiri. Harus dalam rangka supaya saya bisa berkontribusi lebih besar. Iya. Mas Hendra bikin channel gini, saya yakin niatnya ngasih manfaat buat orang banyak. Uang pasti datang. Kan gitu. Kita ngasih training-training kayak gini, udah tenang teman-teman. Kalau Anda semakin nervous dengan kapan saya dapat uangnya, untungnya apa buat saya, alam semesta nggak suka sama Anda. Kamu egois, nggak dikasih nanti. Tapi kalau watak dasar Anda itu adalah memberi, alam semesta seneng, semesta mendukung, Tuhan merestui. Kan gitu. Lah itu harus sampai di level core being Mas. Nggak cuma sekedar, oh ya saya paham, saya sering ngerti pengajian, oh ya sudah ngerti Pak saya. Kalau gitu aja kenapa nggak berubah nasib Anda? Ya, kalau belum berubah berarti itu masih di pikiran, belum sampai ke core being. Bawah sadar. Di bawah sadar sampai watak-watuk wahing Anda kayak begitu. Oke, paham. Apa itu watak-watuk wahing itu Mas? Udah mendarah daging nah, ini gitu. ya. Oke. Nah, itu kedua. Ini kok saya teruskan jadi panjang. Iya, keren itu Mas Faiz. Bagus itu Mas Faiz. Iya, ada 7 total. Itu spill-nya 2 dulu. Oke. Nanti baru lain-lainnya teknis Mas, cara afirmasi. Banyak orang keliru, ada riset mengatakan bahwa afirmasi itu kalau bentuknya statement nggak efektif. Harus dalam bentuk pertanyaan. Saya punya jurnalnya itu Mas. Jurnal psikologi. Kalau Anda bilang, saya kaya, ada suara kecil di sini. Masa sih? Gitu. Saya hebat. Walah, kamu sering kalah gitu kan gitu. Ada suara kecil yang jadi setannya gitu. Kenapa? Kan dalam bentuk pertanyaan. Itu diganti pernyataan. Diganti dengan pertanyaan. Ya itu kayak gitu-gitu lah, ada cara afirmasi yang bagus bagaimana, terus cara berdoa yang benar bagaimana, terus juga actionnya bagaimana. Jadi nanti akan kita ajari abundance action, abundance mind, abundance heart, abundance soul, abundance mind, heart, soul, action. Nah itu makanya butuh waktu kira-kira. Tapi sebenarnya apapun tekniknya, kalau dipikir-pikir sih, muaranya tetap asal kemudian tindakannya berubah, habitnya udah berubah, kan melahirkan karakter yang baru juga, nasib berubah ya nggak sih Mas Faiz kira-kira? Nah itu ada rumus Mas, namanya B kali do sama dengan have. Iya. Lah do itu kecil,
B harus besar. Makanya rumus saya B-nya itu harus kuadrat. Karena kalau do-nya besar, B-nya kecil, sama misalnya action-nya gede, tapi B Anda itu kecil, susah apa ya Mas? Ibaratnya saya ngungkit pakai kayu Mas. B saya itu kayu, ngungkit. Ya bisa sih ngungkit, lumayan. Tapi kalau ini traktor Mas, sama nggak perlu tenaga terlalu berat, nggak perlu keringetan, tinggal dipencet, batu gede bisa pindah. Lah jadikan diri kita traktor, jangan kayu. Sama-sama do. Jadi do harus ada, penting. Tapi do itu kecil. Yang harus gede itu B-nya. B-nya itu apa? Mind, heart, soul, and spirit. Makanya kita bikin ada memang abundance action-nya ada. Tapi juga harus ada abundance mind, abundance heart, abundance soul, abundance spirit. Tapi yang paling powerful adalah ketika kemudian kita sadar bahwa bahan bakumu itu sebenarnya apa gitu ya kira-kira ya. Yes. Iya Mas. Iya Mas. Iya. Ya, bener sih. Karena kalau itu terjadi akan ada namanya effortless manifestation. Effortless manifestation, iya. Soalnya terjadi kayak kun fayakun. Jadi usaha itu nggak mengingkari hukum alam gitu, Mas Faiz? Itu hukum alam. Itu justru hukum alam. Loh iya, kun fayakun hukum alam. Jadi makanya kalau B-nya udah sebegitu besar, sama cuma nempel tombol, Keren. Tapi kalau sama B-nya kecil, cuman kayu. Iya. Ini Mas. Ya do sih, tapi ya berat. Mantap ini. Iya Mas. Gedein B-nya, nanti duanya cukup kecil aja. Aduh, seneng banget aku bisa ketemu Mas Faiz pada kesempatan kali ini gitu. Nah, jadi ini yang case-case seperti itu yang buat Mas Faiz tidak berhenti untuk buat kelas gitu ya, supaya banyak orang yang hidupnya menjadi lebih ajaib gitu ya Mas Faiz ya. Ya karena janji saya Mas, gimana? Janji saya sama Allah dulu, kalau saya dikasih kesempatan lagi, ini kerjaan saya mati pun saya akan gini. Kalau dibilang besok mati ya ini saya lakukan. Ya, saya tetap aja akan training. Karena katanya Nabi kan, orang yang paling cintai oleh Tuhan adalah yang memasukkan rasa bahagia di hati orang lain. Ya kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ngasih manfaat buat manusia yang lain. Dan orang paling cintai oleh Tuhan adalah yang memasukkan rasa bahagia di hati orang lain, melepaskan penderitaan mereka. Yes, itu cara saya. Nah ini teman-teman pada, wah kalau ini mah gas semua, kelasnya kita gas semua gitu. Nah Mas, itu kalau habis ikut kelas gitu kan Mas, ada ini nggak Mas, ada semacam kayak langsung terputus atau memang ada di... Anda sekali ikut kelas kita, Anda jadi keluarga besar kita. Nah, tiap minggu kita kasih kelas yang gratis, kita kasih info yang baru. Ini 3 hari yang gratis kita kasih terus. Bahkan kalau Anda alumni yang Total Solution Mas, itu saling bantu sama satu sama lain. Karena ada namanya surrogate, saya terapi jarak jauh. Misalnya gini, Anda udah belajar, udah bisa, tapi kali ini Anda mungkin suami saya di ICU, tolong dibantu. Cinta segitiga sama surrogate chef atau loving kindness terapi, itu langsung banyak yang bantu Mas. Biasanya setelah itu, alhamdulillah sekarang udah baik, terima kasih kawan-kawan gitu. Jadi once you ikut kita teman-teman, you become our big family, part of our big family. Waduh, mantap. Dan itu sampai bertahun-tahun. Alumni itu masih udah 10 tahun yang lalu datang lagi. Iya. Sebagai alumni, saya alumni 10 tahun yang lalu Mas, angkatan tahun 2007 gitu. Japri aja teman-teman. Jangan mau tok. Japri aja di bio TikTok ya. Udah ada kontak saya tuh. Nah, Mas, kalau misalnya kayak nanganin narcissistic personal disorder gitu. Misalnya sampai abuse verbal gitu ya. Itu tuh gimana? Mas, kalau orangnya yang bermasalah kan. Misalnya kita sebagai pasangannya kan susah. Kita yang bermasalah. Di training Total Solution yang 2 hari itu kita ajari bagaimana mengubah orang lain yang nggak mau berubah. Lah, waduh. Ada 5 jurus menterapi orang yang nggak bisa diterapi Mas. Sakit keras. Ada yang memang orangnya bandel kayak begitu, orang susah. Ada mungkin sedang tidur. Ada kita cara terapi bagi orang yang sedang tidur, sedang nggak sadar, sedang nggak mau diterapi. Ada 5 jurusnya, lalu ada 2 prinsipnya. Nah itu harus kita lakukan teman-teman. Saya kasihan teman-teman melakukan sesuatu yang dalam ilmu psikologi udah jadi hukum. Apa?
Law of psychological reactance. Orang itu kalau udah nggak mau Anda paksa, makin nggak mau, Bu. Lah udah tahu dia nggak mau, Anda paksa, makin nggak mau. Iya, iya. Orang kalau sudah kepingin, Anda cegah, makin kepingin. Lalu Anda tetap baca lakukan itu terus. Udah tahu anaknya ini nggak mau misalnya ya, dipaksa terus, dipanggilkan ustadz. Waduh, tambah ruwet. Tadi makin keliru. Akhirnya makin anaknya makin nggak berubah, kita makin stres. Gitu kan, Mas? Lingkaran setannya kan begitu. Iya, iya. Kita makin frustasi, makin stres, dia makin nggak mau berubah. Kenapa? Karena kita paksa. Loh itu law, udah bukan teori, law. Jangan lakukan hal yang sama. Jangan lakukan itu lagi. Itu udah terbukti nggak berhasil, Pak. Iya, toh? Lakukan hal yang apa, Pak? Lah itu nanti kita ajarkan di training. Nggak bisa saya lakukan sekarang, kenapa? Karena ada prosesnya. Gitu loh. Karena kalaupun Anda tahu caranya, jurusnya, tenaga dalamnya belum dapat, jurus itu tadi mentah. Jadi di training 2 hari itu kita ngisi tenaga dalam, Mas. Nggak cuma ngasih jurus. Oh, jurusnya saya kasih tahu sekarang bisa, tapi pasti mentah. Nggak mempan. Nggak ada powernya. Nggak ada powernya. Lah ngisi tenaga dalamnya itu butuh 2 hari. Supaya ini semakin gede, tenaga dalamnya, istilah spiritualnya udah oke, baru. Nggak perlu banyak jurus masuk tenaga dalam. Disebul orang udah geblak gitu loh. Jadi kalau udah gede, kadang aku mikir ya, kalau misalnya udah gede gitu ya, itu nggak perlu banyak teknik ya Mas ya. Tanpa iya. teknik pun jadi Nah, itu gitu apa? ya. Ya kan, pendekar itu Akhir-akhir ini aku ngerasa kayaknya kalau ini udah beres, nggak perlu teknik-teknik. Iya, ya Mas. itu. Dalam chef Iya, itu iya, tapping-tapping di awal-awal gitu loh. Jadi pendekar semakin sakti makin nggak punya senjata toh, Mas. Makin nggak punya jurus. Iya ya Mas ya. Yang masih bawa pedang gini-gini itu kan baru belajar soalnya. Oke. Jurusnya yang gini-gini itu kan kakek model yang biasanya yang baru belajar. Ada perspektif yang mengatakan kalau tabungan energimu udah oke gitu ya, ibaratnya gitu ya, yang ngedapetin sesuatu itu dengan cara apapun gampang gitu kira-kira. Iya, Nah, kalau bahkan kita nggak pakai cara, Mas. nggak pakai cara. Lu iya. Awalnya aku nggak percaya sih dengan konsep ini, Mas Faiz. Karena gini loh, cara itu bisa macam-macam. Allah itu ngasih cara, itu kadang-kadang nggak masuk akal, Mas. Nabi Ayub itu kehilangan hartanya habis, kehilangan istrinya, minta cerai, anaknya mati semua, sakit. Udah gitu diusir dari kampung. 5 kena. Normalnya orang punya masalah gini itu bagaimana solusinya? Ya kalau misalnya harta hilang ya Anda harus belajar ilmu MBA misalnya. Anda mungkin sakit, ilmu kedokteran mungkin. Iya toh Mas? Nabi Ayub apa solusinya? Cuman disuruh ngedruk tanahnya, keluar air suruh mandi. Beliau kan nggak masuk akal. Iya, iya. Nabi Musa menaklukkan Fir'aun. Kan nggak masuk akal itu. Nabi Ibrahim. Oh, tapi kan itu orang-orang hebat Pak, itu para nabi. Loh iya, nggak hanya para nabi. Kita pun bisa niru itu, walaupun tidak dalam skala yang sehebat itu ya. Jadi nggak usah pakai cara kalau sama Allah itu. Kasih Tuhan alasan yang cukup kuat untuk menurunkan keajaibannya pada Anda. Caranya nanti di luar dugaan. Coba renungkan Mas ya. Sebagian besar terobosan dalam hidup kita, hal-hal penting dalam hidup kita terjadi di luar dugaan kita. Betul. Anda ketemu jodoh, Anda rencanakan? Anda di pekerjaan Anda yang sekarang ini apa Anda bikin planning yang luar biasa detail? Anda dapat, sih. Random, Mas. random, Anda random. ketemu Iya. orang-orang penting dalam hidup Anda. Saya ketemu Mas Dani, ini apa saya rencanakan? Enggak. Nah, itu di Total Solution kita ajari Mas, namanya luck factor. Saya kuliah MBA di Inggris, itu dosen saya meneliti tentang masalah keberuntungan, Mas. Jadi dia partnership dengan dosen dari Cambridge University meneliti tentang bisnis ini loh, sukses itu karena apa? Apa karena CEO-nya hebat, apa karena timnya kuat, modalnya kuat? Enggak. Because of luck. 1979 penelitian di 6 jurnal manajemen paling kredibel di dunia dari tahun 1950 sampai tahun 2015, 65 tahun terakhir. Ini meta analisis. Jadi itu kasta paling tinggi dalam ilmu penelitian. Setelah dia perhatikan, dia teliti ternyata karena faktor keberuntungan.
Jadi kalau Anda belajar bagaimana cara niru Steve Jobs, niru Nadiem Makarim, lalu Anda bikin bisnis seperti dia, apa berhasil? Ya belum tentu. Warung boleh sama, Mas, rezeki beda. Tapi itu bisa di-create. Nah, kemudian peneliti yang lain meneliti, namanya Profesor Richard Wiseman meneliti, bagaimana caranya biar kita bisa punya keberuntungan. Lah itu ada prinsip-prinsipnya. Di training saya kasih garansi, Mas. Kalau sampai Anda udah praktek ini 7 minggu, keberuntungan tidak meningkat sama sekali dalam 5 hal. 1, dalam hal finansial. Jajan yang nggak disangka-sangka, min haitulah tasib. Yang kedua dari jalan kesehatan. Lebih baik kesehatan. Yang ketiga, hubungan membaik suami istri. 4, karir, bisnis. Kelima, kebahagiaan. Saya kasih bonus 1 lagi, spiritual. Kalau Anda nggak merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih nyaman ibadahnya, Anda nggak dapat satu pun ini selama 7 minggu, kami balikin investasi Anda 100%. Saya ngomongin bukan kemarin sore, Mas. Sejak 15 tahun yang lalu. Kita udah punya puluhan ribu alumni yang minta dikembalikan uangnya itu kira-kira 5 orang. Dan saya balikin. Oke. Wih, istimewa. Ya, teman-teman, kita kayaknya memang harus ikut semua programnya Mas Faiz ini. Dan sarankan saya mau ikut semua ya. Karena banyak orang itu pertama ikut semua akhirnya. Ikut semua ya. Saya bingung juga. Pakai stres, Mas. Kita launching produk itu stres dia. Aku ini mau ikut, uangnya habis nanti. Ikut website nggak bisa. Tapi herannya, Mas, begitu saatnya datang, uangnya datang. Oh iya. Program saya itu dari yang gratis, yang 7.000, yang 1 juta, ada 380.000, ada yang 3,9 juta, dan terakhir 5,9 juta yang sertifikasi itu. Itu orang ikut semua. Bahkan ada ikut satu macam itu bisa ngulang 10 kali. Karena jangan-jangan di training kita, di Total Solution itu ada alumni, saya alumni 15 tahun yang lalu. Alumni 10 tahun yang lalu, saya udah ngulang 20 kali, saya bilang gitu. Saya juga bingung, Bu, kamu nggak bosan lihat saya, bilang gitu. Jarang loh, training model kayak gini berani garansi tuh, Om. Iya. Waduh, jarang banget, sumpah. Jadi kayaknya aku udah nggak sabar, teman-teman. Aku tuh pengen banget Mas Faiz menjebatani teman-teman yang memang udah ikut berbagai macam jenis kelas, gitu ya. Bahkan beberapa case justru dimanfaatkan sama coachnya gitu. Jadi aku tuh pengen menjadi jembatan bagi sahabat-sahabat semua supaya clear persoalan duit ini. Kita ini makhluk yang sudah sangat ngejar-ngejar makhluk yang derajatnya lebih rendah daripada kita yang namanya uang gitu kira-kira ya. Nah, tapi Mas, pada akhirnya kita nggak bisa menyelamatkan semua orang. Gitu ya? Iya Mas, nggak bisa. Nabi pun nggak bisa. Karena emang ada orang yang bandel. Udah dikasih tahu, disuruh latihan, tetap baca nggak mau. Oke. Ya gimana? Saya yakin dari yang nonton banyak ini ya nggak semuanya. Iya, oke. Nggak semua yang lulus dari UI itu jadi menteri kan, Mas. Yang DO juga banyak. Padahal bayar semua itu, Mas. Benar. Jadi ya sudah, pertanyaan tinggal Anda mau jadi yang mana. Yang kumlot apa yang drop out. Pada akhirnya kita nggak bisa nolong semua orang. Oke. Ini habis ini segmen terakhir, aku persilahkan sahabat semuanya untuk berinteraksi langsung dengan Mas Faiz ya, tanya-tanya langsung dengan Mas Faiz ya. Nanti aku akan sebutin satu persatu gitu ya, teman-teman boleh ngetik sekarang ya, ditulis apa pertanyaannya gitu. Makasih banyak ya Mas Faiz ya. Siap. Nah, oke. Iya ya Mas. Oke, aku awali satu pertanyaan dulu. Mas Faiz, kadang kita itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, beda dengan apa yang menjadi ekspektasi gitu, kita ngeluapinnya itu di media sosial, Mas Faiz. Ya, story WA, Instagram, Facebook, status, dan lain sebagainya. Status aja lah pokoknya ya. Dan itu kadang kita ngerasa puas aja, ngelambiasan tidak sedikit, justru malah kita looping di sesuatu yang tidak menyenangkan gitu, hal-hal yang negatif itu. Apakah itu berkontribusi kebiasaan habit untuk menulis pesan-pesan kegalauan yang kita anggap itu awalnya kita seneng aja, merasa ada pelampiasan gitu. Nah, bagaimana dalam perspektif spiritual, energi yang dipahami Mas Faiz? Iya, satu hal yang perlu teman-teman saya sadari ya, yang udah Anda tulis itu nanti akan di situ selamanya. Kenapa? Akan di situ selamanya. Jadi hati-hati. Ingat
fufu fafa misalnya. Fufu apa? Kadang-kadang kita ngesali nanti. Terlepas itu benar apa tidak, banyak orang yang ngapain dulu ya saya kayak begitu. Ya toh, Pak Ridwan Kamil sekarang mau jadi gubernur, sampai minta maaf berkali-kali itu sayang dulu gitu kan. Jadi teman-teman, Anda mungkin nggak jadi gubernur atau nggak mau jadi presiden, tapi apa yang Anda tulis itu Anda inget-inget. Kalau ini akan ada di situ selamanya, akan saya sesali nggak? Iya. Jadi kita belajar dari fufu fafa aja. Andai kata benar itu kan Iya. pesan Itu kan pesan energi. untuk semua gitu kira-kira Iya, ya. itu sangat jelas. Jadi teman-teman, Anda kan nggak pernah tahu, bisa jadi Anda mungkin nanti suatu hari mau jadi bupati atau mau jadi presiden, bahkan kan kita nggak tahu nasibnya kita gimana. Makanya hati-hati. Pokoknya kalau mau nulis, kalau saya nanti mau jadi presiden, ini kira-kira akan saya sesali nggak? Akan jadi menjadi senjata makan Tuhan nggak ke saya? Jadi gitu. Belum lagi dilihat track record itu dilihat oleh anak-anak kita, cucu kita. Oh, Apalagi begitu. ini ya kelakuannya bapakku biyen ya gitu Nah, ya kira-kira iya. ya. Ada tips sih, kalau saya memang nggak tahan untuk nulis, tulis saja di kertas. Tapi setelah itu Anda tutup, nanti sehari lagi baca lagi. Masih ingin Anda tulis nggak? Kalau ingin ditulis ya silakan ditulis. Tapi kalau enggak, dibakar aja. Jadi pelampiasannya itu jangan langsung ditulis untuk publik. Anda tulis untuk Anda sendiri dulu. Saya yakin kalau Anda lakukan itu 90% nggak akan Anda posting nanti. Nah, ketika itu kan kalau dalam perspektif vibrasi kan rendah banget Mas Faiz gitu ya, keluhan gitu ya dan lain sebagainya. Itu bisa terpantul lagi ke dalam diri kita. Nah ini menarik. Kalau saya nggak terlalu setuju soalnya. Oke. Jadi bagi saya hal-hal jelek itu akan mantul pada Anda kalau tidak Anda relakan. Begitu Anda relakan nggak masalah. Di teknik kami Mas itu bukan nggak boleh diomongin. Kita minta ngomong sedetail-detailnya. Kita minta nulis sedetail-detailnya sampai nangis-nangis kalau perlu. Catatannya direlakan. Tapi setelah itu harus diikhlaskan dan dipasrahkan sama Allah. Setelah itu dibuang. Caranya buang. Karena gini Mas, ini ada dua teori besar kan Mas. Oke. Teori pertama, hal buruk nggak boleh diomongkan. Itu saya tahu hipnoterapi, NLP, saya baca sampai ke Australia kok ini. NLP, hipnoterapi ini. Ya, Kan bilang jangan pernah ngomong jangan, kan gitu kan. Kenapa tidaknya gitu kan. Ya, ya. Yang kita tangkap adalah, jangan berbohong, nanti berbohongnya gitu. Kalau saya nggak, I just don't buy it gitu. Saya nggak percaya dengan teori itu, walaupun saya baca NLP sama hipnoterapi. Kenapa? Kitab suci itu isinya kebanyakan tentang jangan. Lah gitu ya. Lah, jangan berjudi, jangan berzina, jangan. Lah kalau gitu kitab suci salah semua dong isinya. Makanya walaupun saya belajar itu yang itu nggak saya pakai. Bagi saya nggak masalah ngomong jangan. Kalau memang perlu, ya ngomong aja jangan. Akhirnya kalau kita